Perkenalkan, nama saya Randy Azari. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu budaya bahasa daerah Indonesia. Selain bahasa nasional, Indonesia juga memiliki ratusan bahasa daerah. Salah satu bahasa daerah tersebut adalah bahasa Jawa. Bahasa ini tidak hanya menjadi bagian integral dari identitas suatu daerah, tapi juga merupakan bagian penting dari warisan budaya kita. Untuk sejarahnya, bahasa Jawa memiliki sejarah panjang yang bermula dari zaman kerajaan-kerajaan Jawa kuno. Bahasa ini telah berkembang selama berabad-abad dengan mempengaruhi budaya, seni, sastra, dan filosofi di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Jika ditelusuri dari latar belakang sejarahnya, ada dua jenis bahasa yang ada di Jawa. Yang pertama ada Jawa kuno. Bahasa ini juga sering disebut dengan Jawa Kawi. Bahasa ini dipakai ketika zaman kerajaan masih berkuasa di tanah Jawa, yaitu sekitar abad ke-9 hingga ke-15. Penulisan dengan bahasa Kawi ini dapat Anda lihat dalam kitab serta prasasti. Jika ditelisik, bentuk hurufnya hampir sama dengan huruf Sanskerta serta Pallawa. Kedua huruf ini juga dapat ditemui di daerah India yang mayoritas beragama Hindu. Maka tidak heran jika huruf Jawa Kawi terpengaruh oleh bahasa ini karena kerajaan awal di Jawa banyak menganut agama Hindu. Yang kedua ada Jawa Baru. Bahasa ini berkembang pada abad ke-16 pertengahan. Jika pada zaman Jawa Kawi bahasanya lebih terpengaruh agama Hindu, maka pada penyebaran Jawa Baru lebih terpengaruh pada budaya Islam. Hal ini dikarenakan ada agama Islam mulai masuk ke Nusantara. Jika dilihat dari kosakata yang digunakan, maka akan ada banyak kata huruf yang muncul yang merupakan gabungan beberapa bahasa, khususnya Arab dan Melayu. Bahasa ini pula yang populer digunakan hingga sekarang. Untuk penyebarannya, sebagai bahasa daerah, bahasa ini tidak hanya digunakan oleh penduduk di Pulau Jawa saja. Bahkan tercatat ada kurang lebih 80 juta jiwa penutur bahasa daerah Jawa. Semua penutur ini tersebar di Jawa bagian tengah dan timur serta Lampung, sebagian Sulawesi, Jambi, dan lain-lain. Selain di Indonesia, ada beberapa daerah di luar negeri yang menggunakan bahasa daerah Jawa sebagai komunikasi sehari-hari. Sebagai salah satu contohnya itu yaitu Suriname. Hal yang menarik dari bahasa daerah Jawa adalah variasi dialek serta kosakata yang dimiliki. Walaupun sama-sama Jawa, namun bahasa di Surabaya dengan Solo tentu berbeda. Atau jika dipersempit lagi, dialek dari orang Sregen dan Wonogiri juga berbeda, meskipun keduanya sama-sama ada di Jawa Tengah. Intonasi penekanan pada beberapa huruf menyebabkan penutur mengucapkan bahasa daerah Jawa dengan cara yang berbeda, walaupun terkadang artinya sama. Selain itu, bahasa Jawa juga penuh dengan kebijaksanaan dan filosofi. Bahasa Jawa terkenal dengan kelembutan dan kehalusan ekspresi. Dalam bahasa daerah ini, terdapat banyak tuturan dan kata-kata yang dipenuhi dengan nilai-nilai kebijaksanaan dan filosofi. Misalnya, istilah sopo samar, yang secara harfiah berarti siapa tidak tahu. Ungkapan ini mengajarkan kita untuk tetap rendah hati dan tidak merasa lebih tahu daripada orang lain. Demikian pula bahasa Jawa juga kaya dengan ungkapan-ungkapan bijak yang menyampaikan makna karena mengandung metafora atau majas. Misalnya, ungkapan bok limo yang artinya silakan ambil 5. Meskipun kata-kata sederhana ini maknanya sebenarnya adalah permintaan untuk bersikap anggun dan tidak rakus dalam mengambil sesuatu yang tersedia. Itulah penjelasan mengenai bahasa Jawa. Memahami dan belajar bahasa Jawa tidak hanya memberikan manfaat pribadi dalam membuka wawasan tentang kekayaan budaya Jawa, tetapi juga membantu meningkatkan keterhubungan dengan masyarakat Jawa. Dengan berbicara menggunakan bahasa asli mereka, kita dapat memperoleh kepercayaan dan menghargai nilai-nilai tradisional yang dijunjung tinggi dalam budaya Jawa. Sekian, terima kasih.